besok. Sekarang lanjut aja ya, langsung ke pembahasannya. Nah, sebelum membahas contoh soal, sebenarnya apa sih logical reasoning itu? Apa itu logical reasoning atau penalaran logis? Menyelesaikan masalah apapun pasti memerlukan pemikiran dan penalaran logis. Namun, beberapa masalah mengandalkan pemikiran logis sebagai strategi solusi utama. Mulai dari logika sederhana hingga sulit. Untuk masalah yang terdiri dari rangkaian kesimpulan yang logis, suatu kesimpulan diambil yang mengarah pada kesimpulan kedua, dan seterusnya hingga masalah teratasi. Pada intinya, penalaran logis adalah cara berpikir yang sesuai dengan aturan-aturan logika untuk mencapai kesimpulan yang benar. Lalu, apa strategi dalam memecahkan persoalan penalaran logis? Solusinya yaitu dengan menarik kesimpulan yang masuk akal dari data, khususnya menggunakan inferensi. Namun, hal ini mengharuskan siswa mempelajari cara mengatur data secara logis dan sistematis. Hal ini termasuk mempelajari cara menganalisis petunjuk, misalnya menggunakan proses eliminasi, daftar, diagram Venn, atau logika matriks. Untuk memudahkan anak-anak dalam mengerjakan soal logical reasoning atau penalaran logis, nah kami di sini juga mau membahas ciri-ciri soalnya. Yang pertama, yaitu sederhana dan jelas. Soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak, instruksi diberikan secara langsung tanpa kompleksitas yang berlebihan. 2. Pola dan urutan. Soal meminta anak-anak untuk mengenali pola sederhana atau urutan. Contohnya, menentukan gambar atau angka berikutnya dalam deret. Yang ketiga, yaitu analogi sederhana. Soal melibatkan analogi yang mudah dipahami. Contoh, anjing, anak anjing, kucing, tanda tanya, berarti anak kucing. Nah, yang keempat, penalaran deduktif dasar. Soal menggunakan pernyataan sederhana untuk menarik kesimpulan. Contohnya, semua kucing punya ekor. Meong adalah kucing. Lalu, apakah meong punya ekor? Yang kelima, yaitu puzzle logika sederhana. Soal memberikan petunjuk yang jelas dan meminta anak-anak untuk menyusun informasi tersebut. Contohnya, ada 5 kotak berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan ungu. Kotak merah berada di sebelah kiri kotak biru. Kotak hijau tidak berada di sebelah kanan kotak kuning. Di manakah letak kotak ungu? Nah, yang keenam yaitu gambar dan visualisasi. Soal seringkali menggunakan gambar atau ilustrasi untuk membantu anak-anak memahami soal. Contohnya, memilih gambar yang tidak sesuai dalam satu kelompok gambar. Yang ketujuh, logika kategori. Biasanya soal meminta anak-anak untuk mengelompokkan benda berdasarkan kategori tertentu. Contohnya, mana yang tidak termasuk dalam kelompok apel, pisang, kucing, dan jeruk. Yang kedelapan yaitu penalaran ruang sederhana. Soal biasanya melibatkan bentuk dasar dan hubungan ruang yang mudah dimengerti. Contohnya, memilih bentuk yang sama setelah diputar. Yang kesembilan yaitu penalaran numerik dasar. Soal biasanya melibatkan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan pengenalan pola angka. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan titik-titik. Angka berikutnya adalah yang
ke-10, yaitu pernyataan dan kesimpulan sederhana. Soal menggunakan pernyataan sederhana untuk menarik kesimpulan. Contohnya, jika semua burung bisa terbang dan elang adalah burung, apakah elang bisa terbang? Tentunya bisa, karena elang adalah burung. Nah, berikut ada contoh soalnya. Yang pertama yaitu, seorang pria memiliki laci yang hanya berisi kaos kaki hitam dan biru. Dia ingin mengambil sepasang kaos kaki yang serasi, tapi kamarnya gelap dan dia tidak bisa membedakannya karena kaos kaki terpisah. Berapa banyak kaos kaki yang harus dia keluarkan dari laci untuk memastikan dia mempunyai pasangan kaos kaki yang serasi? Mari kita bahas dan dengan bantuan ilustrasi gambar. Nah, bagaimana solusi dalam mengerjakan soal di atas? Yaitu, di mana di dalam soal tadi terdapat salah satu pasangan kaos kaki biru dan salah satu pasangan kaos kaki hitam. Nah, pada soal tersebut diminta untuk mengambil salah satu pasangan dari kedua kaos kaki tersebut agar pria tersebut dapat memakai kaos kaki secara serasi. Tapi masalahnya, di dalam kamarnya tersebut gelap gulita, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, bagaimana solusinya? Jadi, dia harus mengeluarkan satu kaos kaki hitam dan satu kaos kaki biru pada saat pertama ia menarik secara acak saja. Lalu, di dalam box tersisa dua kaos kaki pasangan dari kaos kaki hitam dan biru kan? Nah, ambil saja satu kaos kaki secara acak. Sudah pasti salah satu pasangan dari kedua kaos kaki tersebut. Karena di box tersebut hanya tersisa dua kaos kaki, yaitu yang pertama pasangan dari kaos kaki biru, yang kedua pasangan dari kaos kaki hitam. Jadi, kalaupun diambil secara acak, pasti akan menjadi pasangan dari salah satu kaos kaki tersebut. Nah, dari ilustrasi gambar kami, yang terambil ternyata kaos kaki yang biru. Jadi, pria tersebut bisa menggunakan kaos kaki yang serasi dengan warna biru. Nah, contoh soal yang kedua yaitu Ron, Sarah, dan Theo adalah tenaga penjualan di pameran mobil bekas. Mereka menjual merek Honda, Toyota, dan Nissan. Orang yang menjual merek Toyota lebih tua dari Sarah. Theo menjual merek Nissan. Nah, mobil manakah yang dijual setiap orang? Nah, solusi untuk mengerjakan soal di atas yaitu di mana tadi di dalam soal terdapat 3 orang yang bekerja di penjualan mobil bekas. Nah, mereka bertiga ini menjual dengan merek mobil yang berbeda-beda. Yang pertama ada Honda, kedua Nissan, ketiga Toyota. Nah, yang menjual mobil Nissan adalah Theo. Nah, sedangkan yang menjual mobil Toyota ini lebih tua dari Sarah. Jadi bukan Sarah lah yang menjual Toyota. Nah, lalu Ron ini menjual mobil apa? Karena tadi dalam soal Sarah bukan yang menjual Toyota, otomatis Sarah yang menjual mobil Honda, mobil dengan merek Honda. Nah, karena tinggal satu orang yang tersisa, yaitu hanya Ron, dan hanya tinggal satu mobil juga yang tersisa, yaitu mobil Toyota. Berarti yang menjual mobil Toyota tersebut adalah Ron. Nah, itu tadi cara mengerjakan soal penalaran logis yang mudah bagi anak SD, yaitu dengan menjelaskan perlahan dan tentunya diikuti dengan ilustrasi-ilustrasi gambar yang memudahkan mereka untuk menangkap bagaimana sih cara mengerjakan soal tersebut. Karena kalau dikasih gambar, anak SD akan merasa tertarik dan dia akan mencobanya sendiri nanti. Jikalau kita hanya menjelaskan, mereka belum tentu akan paham akan yang kita jelaskan. Karena anak-anak masih tertarik-tertariknya dengan gambar-gambar yang menarik dan simbol-simbol yang mungkin memudahkan dia untuk menangkap isi soal tersebut. Dari
Dari mempelajari soal logika reasoning, anak-anak mendapatkan banyak sekali manfaat. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, di mana anak-anak belajar untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat kesimpulan berdasarkan fakta. Yang kedua, mengembangkan kemampuan problem solving. Nah, anak-anak dapat meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah kompleks dan menemukan solusi yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas, melatih anak untuk berpikir out of the box dan melihat masalah dari berbagai perspektif. Keempat, memperkuat kemampuan berpikir logis dan terstruktur, membantu anak untuk mengorganisasi pikiran mereka dengan lebih baik dan menyusun argumen yang logis. Yang kelima, meningkatkan kemampuan belajar, membantu anak dalam memahami konsep-konsep akademis dengan lebih mudah, terutama dalam mata pelajaran seperti matematika dan sains. Lalu selanjutnya yaitu meningkatkan konsentrasi dan fokus, di mana soal-soal logical reasoning memerlukan perhatian dan konsentrasi yang tinggi, sehingga membantu anak-anak untuk lebih fokus dalam kegiatan belajar mereka. Ketujuh yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi. Anak-anak belajar untuk menyusun dan menyampaikan argumen mereka dengan jelas dan logis, yang penting dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kedelapan yaitu mengajarkan kesabaran dan ketekunan. Mempelajari dan memecahkan soal-soal logical reasoning mengajarkan anak untuk bersabar dan tekun dalam menghadapi tantangan. Kesembilan, meningkatkan rasa percaya diri. Ketika anak berhasil memecahkan soal-soal yang sulit, mereka akan merasa lebih percaya diri terhadap kemampuan mereka. Selanjutnya yaitu yang ke-10, mengurangi ketergantungan pada intuisi semata. Anak-anak belajar untuk tidak hanya mengandalkan intuisi, tetapi juga mempertimbangkan bukti dan logika dalam membuat keputusan. Yang ke-11 yaitu mempersiapkan untuk ujian dan tes akademis. Banyak ujian dan tes akademis yang mencakup soal-soal logical reasoning, sehingga anak-anak akan lebih siap dalam menghadapi ujian tersebut. Ke-12 atau yang terakhir, yaitu meningkatkan kemampuan sosial. Anak-anak yang terbiasa dengan berpikir logis dan kritis cenderung lebih baik dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, karena mereka mampu memahami sudut pandang dan argumen yang berbeda. Logical reasoning adalah keterampilan berpikir yang memungkinkan seseorang untuk menarik kesimpulan yang valid dan logis berdasarkan informasi yang diberikan. Mempelajari logical reasoning meningkatkan kemampuan berpikir, kritis, analitis, dan sistematis yang berguna dalam memecahkan masalah, membuat keputusan yang tepat, dan memahami hubungan antara konsep-konsep. Dengan menguasai logical reasoning, seseorang dapat lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan akademis, profesional, dan sehari-hari. Oke, jadi video ini merupakan penjelasan tentang apa itu logical reasoning atau penalaran logis dan bagaimana cara mengajarkan soal logical reasoning untuk anak-anak SD. Dikarenakan anak-anak SD sendiri belum bisa terlalu memahami soal tanpa adanya ilustrasi gambar ataupun video yang menarik. Jadi video ini dibuat untuk memudahkan anak-anak SD dalam memahami suatu soal matematika, terutamanya tentang logical reasoning. Dan kami dari kelompok 6 meminta maaf apabila dalam penyampaian katanya ada kesalahan maupun materinya juga kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Dadah, sampai jumpa kembali.